Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Teknik Bercerita yang beranggotakan Anissa Ayuningrum, Maisa Salsabila, Anissa Nindi Berliani, dan Anissa Nurul Fatimah. Di sini kami akan membahas 4 subbab. Yang pertama, pengertian bercerita. Yang kedua, tujuan bercerita bagi anak usia dini. Yang ketiga, manfaat bercerita. Dan yang keempat, aspek perkembangan dalam bercerita. Berikutnya, pengertian bercerita. Pengertian bercerita ini menurut Sabil Rizaldi mengatakan bahwa bercerita itu adalah kegiatan yang dilakukan secara lisan. Kepada orang lain maupun kepada anak, kemudian dengan alat atau tidaknya itu diperbolehkan dan disampaikan dalam bentuk pesan, informasi, atau sekadar dongeng untuk didengar dengan perasaan tertarik. Jadi, gimana caranya agar kita itu bisa menarik perhatian untuk anak-anak, seperti itu. Kemudian, tujuan bercerita. Tujuan bercerita ini terdapat banyak banget ya, bisa dilihat sendiri. Jadi, yang pertama saya akan bahas mengembangkan kemampuan bahasa anak. Bahasa anak ini perlu kita kuasai dan perlu kita kembangkan. Karena apa? Anak itu sukanya meniru. Jika kita berbicara yang baik, maka anak juga akan berbicara yang baik juga. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir anak untuk memfokuskan perhatian dan imajinasi anak mengenai jalan cerita. Di sini anak itu sering banget dengan imajinasi maupun dengan ceritanya sendiri, maupun setelah lihat dongeng atau cerita itu, dia pasti akan mengutarakannya pada orang lain, seperti itu. Jadi secara tidak sengaja anak akan mampu berpikir, oh ini tuh ceritanya tentang seperti ini gitu. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan dan mengembangkan kepekaan aspek sosial emosional anak yang terdapat pada cerita. Semisal cerita yang menggambarkan tokoh berbakti pada orang tua. Dia akan mengembangkan aspeknya. Oh, gimana sih aspek yang cocok buat aku, buat emosional. Misal kita berbuat baik pada orang tua, maka kita juga akan berbuat baik juga pada orang tua. Jadi secara nyata maupun tidak nyata itu anak sudah bisa. Kemudian yang keempat, menanamkan nilai-nilai moral atau pesan moral yang terkandung dalam cerita. Di sini anak itu perlu kita tanyakan, ini tuh ceritanya tentang apa deh? Ini tuh tentang membaca buku gitu, seperti itu. Jadi anak memang harus didampingi saat anak itu melihat atau mendengar sebuah cerita dongeng seperti itu. Tujuan bercerita selanjutnya yaitu mengembangkan kekreatifan anak melalui macam-macam ide cerita yang disampaikan. Yang selanjutnya adalah meningkatkan kemampuan pada aspek bahasa anak dalam pengucapan, pendengaran, serta mengulang kembali cerita yang dia dengar. Ketika anak didengarkan cerita atau mendengarkan cerita, pasti anak akan menangkap isi cerita yang disampaikan oleh gurunya atau orang tuanya. Kemudian ketika diminta untuk mengulang cerita, anak bisa mengulang cerita itu dengan bercerita kembali di depan kelas, di depan teman-temannya. Kemudian bercerita mempunyai tujuan untuk melatih anak dalam berbicara, bertanya, menyampaikan keinginan, serta dalam berimajinasi dan mengungkapkan ide. Berimajinasi ini sangat penting bagi anak. Ketika anak didengarkan cerita, terus anak akan berimajinasi sendiri. Ceritanya itu ketika katak dikejar oleh seekor buaya, anak akan berimajinasi gimana sih katak dikejar buaya, seperti itu. Kemudian dengan bercerita akan terdapat interaksi antara orang yang bercerita dan anak. Interaksi ini akan melatih anak untuk bertanya, apa sih
bagaimana sih kelanjutan ceritanya, terus apa sih yang terjadi setelah ini, seperti itu. Bercerita memiliki beberapa manfaat. Manfaatnya diantaranya yaitu yang pertama, membantu anak untuk berpikir kritis dalam memahami isi cerita. Ketika anak didengarkan cerita atau mendengarkan cerita, kemudian anak akan berpikir bagaimana kelanjutan cerita ini, bagaimana yang terjadi setelah ini, sesuai dengan apa yang dia dengar. Kemudian manfaat yang kedua, menambah pengalaman anak dalam mendengar dan menyimak cerita. Pengalaman mendengar dan menyimak cerita ini, anak akan mengetahui bagaimana sih sikap mendengar dan menyimak cerita yang baik itu seperti apa. Kalau anak sudah terbiasa atau sudah pernah mengalami atau merasakan mendengar cerita, pasti anak akan tahu bagaimana mendengar cerita, sikap mendengar cerita dan menyimak cerita dengan baik. Manfaat yang ketiga, menambah kosakata anak untuk mempermudah komunikasi. Nah, komunikasi ini kan sangat penting bagi anak. Kosakata dengan cerita akan menambah kosakata anak. Bagaimana kok bisa menambah kosakata anak? Ketika anak diceritakan cerita baru, pasti akan ada kosakata baru yang pasti nanti akan diterima anak, dipahami anak, yang kemudian bisa untuk berkomunikasi anak, sehingga komunikasi anak atau berbicara anak menjadi lancar. Manfaat yang keempat adalah mengembangkan jiwa sosial. Yang kelima, mengembangkan akhlak mulia pada anak, karena terdapat nilai-nilai moral yang dapat dipetik dalam sebuah cerita. Di sebuah cerita atau cerita pasti memiliki sebuah pesan moral atau nilai moral. Nah, nilai moral ini berguna bagi kehidupan anak, sehingga nilai moral ini sangat penting untuk anak, seperti nilai moral saling tolong menolong, menghormati orang tua, seperti kayak cerita Maling Kundang. Pesan moralnya adalah kita harus menghormati orang tua, menghargai orang tua, tidak boleh durhaka kepada orang tua. Yang kemudian manfaat cerita yang keenam yaitu mengembangkan aspek sosial emosional pada anak, sehingga anak bisa merasakan perasaan yang dirasakan atau mengungkapkan perasaan yang dirasakan anak. Ketika dia mendengar cerita sedih, anak akan bisa merasakan kesedihan itu. Kalau dia mendengar cerita senang, anak akan bisa merasakan kesenangan oleh orang yang bercerita. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu yang ketujuh, meningkatkan minat baca pada anak, karena bercerita dapat berupa lisan maupun tulisan. Nah, ketika anak suka bercerita, pasti anak akan membaca dulu buku-buku cerita yang dia sukai dengan judul-judul buku cerita yang dia sukai. Nah, dengan membaca akan menumbuhkan atau membentuk budaya membaca pada anak. Selanjutnya ada aspek perkembangan dalam bercerita. Yang pertama yaitu ada aspek bahasa. Bahasa akan membantu anak dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Pada bercerita, bahasa anak akan dapat berkembang. Perkembangan bahasa meliputi perkembangan berbicara, mendengar, dan membaca. Pada usia 5-6 tahun, anak sudah dapat mengucapkan lebih dari 2.600 kata. Dengan bercerita, anak mampu mendengar dan menguasai kosakata baru, serta anak mampu menjadi pendengar yang baik. Selain itu, pada aspek membaca, akan muncul minat baca dengan menggunakan buku cerita yang bergambar. Yang kedua yaitu ada aspek nilai agama dan moral. Pada kegiatan bercerita akan mempunyai suatu pesan moral dan nilai-nilai moral yang dapat diambil untuk dipelajari di kehidupan nyata. Misalnya peran untuk saling tolong-menolong dan menghormati orang lain. Yang ketiga yaitu ada aspek sosial emosional. Dalam aspek ini membantu perkembangan anak untuk bisa merasakan isi cerita yang sedang diceritakan.
Jika ceritanya sedih, anak juga bisa merasakan kesedihan. Begitupun sebaliknya, jika ceritanya senang, maka anak juga akan merasakan senang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.